Halo anak-anak, Assalamualaikum. Bertemu lagi di pelajaran Ibu Eka, pelajaran farmakognosi dasar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan simplisia. Oke, kita lanjut ya. Apa sih itu pengolahan simplisia? Ayo kita belajar. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke pengolahan simplisia, Ibu punya gambar nih. Kira-kira apa ya gambar ini? Nah, ini adalah salah satu bentuk sediaan obat tradisional yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi jangan sampai kalian lupa kalau misalkan hari ini kita belajar tentang pengolahan simplisianya, harus ingat kalau minggu lalu kita belajar tentang sediaan obat tradisional. Sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pengolahan simplisia, Ibu punya satu motivasi, yaitu ilmu yang sejati itu seperti barang berharga. Tidak bisa diperoleh dengan mudah, ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus disertai dengan doa. Jadi, kalau kalian mau mendapatkan ilmu itu, memang ilmu itu untuk mendapatkannya itu tidak mudah. Jadi kita perlu yang namanya belajar terus, usaha, terus harus disertai dengan doa. Karena sejatinya ilmu itu harus kita cari sampai kita menutup mata. Jadi jangan pernah ada yang bosan untuk mencari ilmu, ya. Oke, baik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama itu kalian bisa memilih waktu dan cara panen simplisia, lalu kalian bisa menganalisis tahapan-tahapan simplisia, pengolahan simplisia, dan kalian mampu merancang pengolahan simplisia, dan yang terakhir kalian bisa memproduksi simplisia. Jadi nanti kita akan praktikum tentang pengolahan simplisia. Tapi sebelum kalian praktikum, kalian bisa simak video ibu ini untuk kalian mengetahui bagaimana tahapan-tahapan proses pengolahan simplisia. Nah, coba kalian lihat nih, Ibu sudah punya dua gambar. Kira-kira gambar apa ya ini? Nih, gambar apa sih? Yang atas itu ada gambar apa? Dan yang di bawah itu ada gambar apa? Nah, ini adalah gambar simplisia yang telah dikeringkan. Kenapa sih simplisia itu butuh dikeringkan? Supaya apa? Nah, bisa nggak sih kalian buat simplisia kering ini? Mari kita simak video berikut ini. Oke, untuk pembuatan simplisia itu ada 6 cara. Yang pertama, kalian bisa mengumpulkan bahan baku yang akan kalian buat untuk menjadi simplisia kering itu. Lalu yang kedua ada sortasi basah, yang ketiga ada pencucian, yang keempat itu ada perubahan bentuk, yang kelima itu ada pengeringan, dan yang keenam itu ada sortasi kering. Sebelumnya Ibu mau berinformasi, pasti kalian juga sudah paham ya kenapa simplisia itu harus dikeringkan. Karena untuk menjaga masa umurnya ya, untuk menjaga masa simpan simplisia tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya nih, misalkan punya jahe, punya kunyit, punya yang lainnya, kalau dalam keadaan basah itu kita tidak bisa menjamin simplisia itu akan bermutu baik. Karena kenapa? Semakin tinggi kadar airnya, maka simplisia itu akan cepat rusak karena adanya proses pembusukan gitu. Jadi kenapa si simplisia ini harus sekali kita keringkan supaya memperpanjang umur simpan simplisia tersebut. Selanjutnya, setelah nanti dari simplisia basah menjadi simplisia kering, kita bisa menyimpan di tempat yang tertutup supaya simplisia itu lebih awet dan tahan lama. Nah,
setelah simplisia itu kering, kita bisa melakukan perhitungan susut pengeringan simplisia dengan cara yaitu susut pengeringan simplisia itu sama dengan bobot sampel basah dikurang bobot sampel kering dibagi bobot sampel basah dikali 100%. Jadi kalian nanti bisa menghitung berapa banyak susut pengeringan simplisia basah menjadi simplisia kering ya. Jadi itu tujuannya untuk melihat nih kira-kira kalian dari simplisia basah itu bisa jadi berapa gram yang kering ya, misalkan dari 1 kilogram simplisia basah ternyata hanya bisa menghasilkan beberapa gram yang kering gitu. Jadi karena di dalam simplisia yang basah itu masih mengandung banyak air sehingga kita bisa menghitung susut pengeringan simplisia tersebut. Pada tahap awal pengumpulan bahan baku ini, kita juga mempelajari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kandungan zat aktif dalam bahan baku tersebut. Yang pertama itu ada umur tanaman pada saat panen, yang kedua itu bagian tanamannya, yang ketiga itu waktu panen, keempat cara dan teknik panen, dan yang kelima itu lingkungan tempat tumbuhnya. Nah, faktor yang pertama itu cara pengumpulan tanamannya. Nih, kita lihat kalau yang akan kita buat menjadi simplisia kering itu bagian buah, itu sebaiknya dilakukan sebelum buahnya ini masak benar atau sebelum buahnya ini benar-benar matang gitu. Tapi kalau untuk biji atau semen itu diambil jika buahnya itu sudah benar-benar matang. Jadi beda. Kalau kalian mau membuat simplisianya itu buah atau fruktos, itu kalian sebaiknya ambil buahnya itu sebelum buah itu matang. Tetapi kalau yang akan kalian buat simplisia itu biji, itu kalian harus ambil kalau buahnya itu sudah benar-benar matang. Nah, untuk akar, rizoma atau radix itu diambil setelah selesai proses vegetatif. Atau pada tumbuhan terdapat zat pembuluh yaitu auksin. Jika pertumbuhan telah selesai, maka tumbuhan sudah cukup tua dan siap dipanen. Jadi, kalau akar atau rizoma itu kalau pertumbuhannya sudah selesai itu biasanya ditandai dengan daun-daun yang sudah menguning itu. Nah, itu berarti si simplisia segarnya itu sudah siap untuk dipanen gitu, untuk dipanen dikumpulkan. Tapi, nah lanjutan lagi ya. Kalau kalian mau buat simplisia dari kulit batang atau kulit buah, kalian itu ambil bila tumbuhan sudah cukup besar umurnya. Zat berkhasiat terdapat dalam serat terutama alkaloid. Kalau kalian mau buat simplisia kayu, berarti diambil dari batang pohon yang sudah tua. Zat-zat yang diambil dari lignum antara lain itu zat pewarna. Zat warna misalnya Santalli lignum, atau kalau yang tahu juga itu ada kayu secang ya yang warnanya itu orange kemerahan gitu. Nah, itu diambilnya ketika batangnya itu sudah cukup tua, batang pohonnya itu sudah cukup tua gitu. Nah, proses selanjutnya adalah sortasi basah. Nah, sortasi basah ini tujuannya itu untuk memisahkan dari pengotor organik dan pengotor anorganik. Jadi setelah dikumpulin bahannya kita pisah-pisahin dulu tuh. Biasanya kan kalau misalkan yang dari tanah kayak akar atau rizom itu kan masih banyak tanah-tanah yang menempel. Nah, itu bisa kita sortasi basah terlebih dahulu gitu. Proses selanjutnya yaitu pencucian. Nah, fungsinya ini untuk membersihkan kotoran pencemar dan mengurangi mikroba. Jadi, kalau tadi dirasa nggak cukup dengan sortasi basah dan memang harus melewati proses pencucian. Jadi,
Simplicia segar kalian itu sudah benar-benar dalam keadaan bersih, bebas dari segala macam pengotor organik maupun pengotor anorganik. Dan fungsinya itu untuk mengurangi mikroba yang ada di dalam tanah. Kalau yang diambil adalah Simplicia rhizome atau akar gitu. Kalau misalkan kalian ngambilnya daun atau buah, kalian juga harus dicuci dulu. Kemungkinan kalau misalkan di daun mungkin ada ulatnya atau apa, biar tidak ikut terbawa pada proses pengolahan Simplicia. Selanjutnya ada perubahan bentuk. Untuk perubahan bentuk kita bisa melakukan dengan 3 cara, tergantung kalian mau pakai Simplicia pada bagian apa. Nah, kalau pada bagian rhizome atau pada bagian batang, kalian bisa dengan cara perajangan, ya, dengan diiris sesuai dengan standarnya. Misalkan kalian mau bikin Simplicia jahe, berarti kalian harus iris-iris jahenya terlebih dahulu. Kalau mau bikin Simplicia kunyit juga seperti itu, dirajang dulu ya. Nah, untuk yang kedua ini ada pengupasan. Nah, untuk pengupasan sendiri biasanya itu untuk Simplicia bagian kulit, bisa kulit batang atau kulit buah. Kayak kayu secang tuh, yang itu kan yang dipakai kulitnya, kulit secangnya. Jadi dikupas dulu seperti itu. Atau bisa dengan cara pemipilan. Nah, ini contohnya ada jagung ya. Kalau kita mau buat Simplicia. Kalau kita pakai sebonggolnya ya tidak akan memerlukan waktu yang sebentar gitu, tidak akan memerlukan waktu yang sebentar, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan. Nah, untuk proses pengeringan ini ada berbagai macam cara untuk mengeringkannya. Ada yang bisa di bawah sinar matahari langsung. Ada juga yang di bawah di tidak terkena sinar matahari langsung ya. Jadi ada atapnya. Dan bisa juga melalui alat pemanggang atau oven. Jadi masing-masing cara ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kalau kita memerlukan cahaya matahari, berarti hanya bisa kita terapkan pada saat musim panas gitu. Tapi kalau menggunakan oven itu bisa kita pakai setiap saat gitu. Kalau misalkan lagi masuk musim panas, ya kita pakai dengan bantuan sinar matahari langsung. Tapi kalau musim penghujan itu susah, dikhawatirkan apabila Simplicia itu tidak langsung kering, maka akan terjadi pembusukan atau akan adanya jamur-jamur gitu. Jadi kita menggunakan oven dan perlu diperhatikan suhunya itu berapa supaya Simplicianya itu kering secara merata gitu. Dan untuk beberapa Simplicia, cara pengeringannya itu hanya diangin-anginkan saja gitu. Khawatir zat-zat yang berkhasiat itu apabila terkena suhu terlalu panas, suhu terlalu tinggi, malah akan hilang khasiatnya. Selanjutnya, setelah kalian melakukan pengeringan, kalian juga melakukan sortasi kering lagi nih. Fungsinya untuk apa sih? Untuk dipisahkan dari kotoran gitu. Kemudian dihitung rendemennya. Jadi kalau kita mengeringkannya di bawah sinar matahari langsung, khawatir ada benda lain yang ikut gitu kan, terbawa angin, terus
masuk ke dalam simplisia kita. Nah, itu kita lakukan sortasi kering lagi gitu. Jadi untuk benar-benar memastikan bahwa simplisia kering ini tidak mengandung cemaran lain. Misalkan ada hewan-hewan yang hinggap gitu atau yang lain, atau misalkan ada batu atau kerikil terkena debu gitu ya. Jadi itu perlu dilakukan sortasi kering. Proses selanjutnya dan merupakan proses terakhir yaitu proses pengemasan. Yaitu harus menjamin mutu produk harus inner dan mudah digunakan. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk menjaga si produk ini supaya tetap baik gitu, supaya lebih tahan lama. Biasanya dimasukkan ke dalam wadah yang kering gitu. Oke, sekian pertemuan hari ini. Semoga pertemuan kali ini bisa membuat kalian memahami, membuat kalian lebih paham dengan tahapan-tahapan pengolahan simplisia. Apa saja yang harus dilakukan ketika kalian akan mengolah simplisia basah menjadi simplisia kering. Tahap-tahapannya itu ada yang pertama tadi pengumpulan simplisia, yang kedua itu ada sortasi basah, selanjutnya kalian lanjutkan dengan pencucian, setelah itu perubahan bentuk, bisa kalian rajang, bisa kalian kupas atau dipipil tadi ya. Selanjutnya itu ada proses pengeringan yang bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan bantuan oven, bantuan sinar matahari, atau hanya dengan diangin-anginkan. Selanjutnya dilakukan proses sortasi kering, dan yang terakhir itu proses pengepasan. Oke, baik anak-anak, cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi pelajaran minggu depan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.